grafik fungsi kuadrat. Sekarang sudah ada di sini grafik fungsi kuadrat, yaitu grafik fungsi kuadrat x pangkat 2 min x min 2. Nah, dari sini kita mau melihat apa? Dari sini kita akan mengidentifikasi titik-titik kritis, pada fungsi kuadrat ya. Titik-titik kritisnya ada berapa macam? Titik kritisnya ada 3 macam. Yang pertama itu adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X ini terjadi ketika Y-nya bernilai 0, Y-nya sama dengan 0, yaitu di Y0. Nah, di Y1, 2, 3 bukan, yaitu di Y0 ini ya. Di Y0 terjadi apa? Terjadi titik potong dengan sumbu X ya. Grafik berpotongan dengan sumbu X di Y bernilai 0. Nah, di mana, di titik mana? Pertanyaannya kan titik potong, berarti di titik ini dan titik ini ya. Titik yang pertama yaitu di titik min 1,0 dan yang kedua adalah di 2,0 ya. Masih bisa baca ya koordinat kartesius ya. Nah, yang kedua adalah, kalau tadi titik potong dengan sumbu X, yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y ini ketika apa? Perhatikan, titik potong dengan sumbu Y ini ketika sekarang X-nya bukan di min 1, bukan 1. Nah, ketika X-nya bernilai 0, nah terjadi titik potong dengan sumbu Y ini. Nah, grafik berpotongan dengan sumbu Y di nilai X ketika X-nya bernilai 0. Balikannya ya. Titik potongnya ada di mana? Di sini lihat. Negatif 2 ini di bawah, berarti negatif 2 ya. Berarti di 0, negatif 2. Nah, seperti itu. Titik kritis yang ketiga adalah titik puncak. Nah, titik puncak. Perhatikan bahwa grafik ini terbuka ke atas ya, maka titik puncaknya dinamakan titik puncak minimum. Kalau nanti terbuka ke bawah, maka grafik titik puncaknya titik puncak maksimum. Nah, karena ini kita tidak begitu terlihat di maksud Bu Anas di mana ini titik puncaknya belum begitu, tidak pas gitu ya, tidak bulat, maka kita tentukan saja, kita namai saja titik puncaknya yaitu di A, B. Kita namakan saja titik puncaknya di X A, di Y B gitu ya. Maka titiknya misalkan di A, B. Karena enggak bulat berapa ya. Di A, B. Seperti itu. Nah, ini dia beberapa titik-titik kritis pada fungsi kuadrat. Apa fungsinya? Kita mengetahui ini fungsinya adalah untuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Pertama, untuk membuat grafik sketsa fungsi kuadrat, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya kita pakai yang tadi ya. Kita akan membuat grafik fungsi yang tadi itu, yaitu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min x min 2. Nah, ini cara membuatnya gimana Bu kalau tanpa aplikasi seperti itu. Nah, yang pertama kita pakai titik-titik kritis yang tadi. Titik kritis yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau tadi kita sudah identifikasi grafik tadi, titik potong dengan sumbu X ini terjadi ketika apa? Ketika Y-nya bernilai 0 ya. Titik potong dengan sumbu X ini ketika Y-nya sama dengan 0.
Nah, kalau y-nya 0 berarti ini fx ini sama dengan y, begitu ya. Ini y sama dengan fx. Jadi grafik fx ini bisa kita namakan sebagai y sama dengan x kuadrat min x min 6 atau fx sama dengan x kuadrat min x min 2. Nah, kita taruh di sini y sama dengan x kuadrat min x min 2, ini sama saja, y itu sama dengan fx. Karena y-nya bernilai 0 maka kita nolkan. 0 sama dengan x kuadrat min x min 2, sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat. Min 2 sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Pemfaktorannya berapa dikalikan hasilnya negatif 2 dan dijumlahkan hasilnya negatif 1. Berapa kalau dikalikan hasilnya negatif 2, kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Berapa bilangannya? Bilangannya adalah, kalau dikalikan min 2 berarti 2 dengan 1 ya. Agar negatif maka di sini min, berarti negatif 2 dan 1. Ini hasilnya x min 2 dan x plus 1. Plus 1 sama dengan 0. Nah, ketemulah x-nya sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Nah, titiknya berarti di titik mana? Kalau tanya kan tanya titik potong, berarti titiknya ada di yang pertama adalah 2,0 dan negatif 1,0. Gampang sekali. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y, kalau tadi titik potong dengan sumbu x itu y-nya yang 0. Kalau titik potong dengan sumbu x berarti x-nya yang titik potong dengan sumbu y berarti x-nya yang syaratnya x-nya harus yang 0. Tadi syaratnya y-nya 0, ini syaratnya x-nya yang 0. Kita nolkan saja x-nya. Maka y sama dengan x kuadrat min x min 2. X-nya kita nolkan, berarti y-nya menjadi ini 0 min 2. Di y-nya negatif 2. Maka koordinatnya di titik 0, negatif 2. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah titik puncak. Nah, ini yang penting. Nah, titik puncak itu ketika apa? Ketika x-nya dirumuskan sebagai min b per 2. Nah, ini rumus ya. X-nya dirumuskan sebagai min b per 2a. Berarti di sini y sama dengan x kuadrat min x min 2, a-nya 1, b-nya min 1, c-nya min 2. Seperti itu ya. Ini sudah kalian tahu ya. Berarti kita tinggal masukkan saja untuk mencari koordinat. Itu berarti butuh x, butuh y. Nah, x-nya sudah diketahui, maka untuk mencari koordinat x1 ini, x1 nya sama dengan min b per 2a. Maka min b ya, dari sini kita ketahui bahwa a-nya sama dengan 1, b-nya min 1, c-nya min 2. Maka min b per 2a nya di mana? Min b. Min b-nya min 1 per 2 kali 1. Hasilnya 1 per 2 ya. Min kali min kan plus. Nah, di x1 sama dengan setengah. Nah, karena titik puncak x1, y1 ya. Titik puncak itu adalah x1, y1. X1-nya sudah ketemu setengah, maka y1-nya itu kita substitusi saja. Y1-nya kita substitusikan ke x kuadrat min x min 2. Nah, ini diganti x1, karena kita mau cari y1 ya. K setengah dikuadratkan min setengah min 2.
hasilnya berapa ini? 1/4 min setengah min 2. Dijadikan 4 semua, maka hasilnya 1 min 2 min 8. Betul ya? 4. Betul ya? Maka ini hasilnya berapa? Min 10, min 9. Min 9/4 atau di negatif 2/4. Nah, ini Y1 nya. Maka titik puncaknya itu berada di titik X1, titik puncak ya. Titik puncak itu di X1, Y1, yaitu di X1 nya setengah, Y1 nya min 2/4. Nah, ini yang tadi yang tidak kita ketahui tadi ya. Nah, lalu titik-titik kritis sudah didapatkan, yaitu yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Maka grafik fungsinya gampang sekali membuatnya, gampang sekali. Nah, caranya gimana? Caranya perhatikan. Karena ini fungsi kita kemarin kan sudah belajar ya di tugas makalah kemarin, bahwasanya kalau koefisien X kuadrat itu positif, maka dia akan terbuka ini A nya positif ya, A positif, maka grafik terbuka ke atas. Nah, ini A positif, maka grafik terbuka ke atas, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Ini kita buat saja, grafiknya pasti terbuka ke atas. Kita bikin saja dulu grafiknya, grafik yang terbuka ke atas. Oke, apakah ada titik potong dengan sumbu X? Ada, maka kita potongkan dengan sumbu X. Nah, ini sumbu X. Di mana? Kita tulis di sini dan di sini ya. Di min 1,0 ya, karena min 1 berarti yang di kiri. Lalu karena di 2 berarti 2 yang di kanan, seperti itu ya. Nah, lalu titik puncaknya ada di sini, titik puncak. Nah, anggap saja ini titik puncaknya ada di setengah, min 2/4. Lalu sumbu Y kira-kira di mana? Sumbu Y di kiri garis rintik-rintik atau di kanan garis rintik-rintik? Perhatikan sumbu Y cara membuatnya gimana? Di mana? Di sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini? Nah, perhatikan bahwa sumbu Y itu terletak di X sama dengan 0 ya, di X sama dengan 0. Kalau ini min 1, berarti sampingnya adalah 0, sampingnya adalah 1, sampingnya adalah 2, berarti ini dibagi 2 sama besar. Nah, 2 sama besar itu berarti kira-kira ya 0-nya di sini ya. Kalau 0 di sini berarti garis sumbu Y di sini. Seperti itu. Kita bikin garis sumbu Y di sini karena titik ini bernilai 0. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti ini sumbu Y, ini sumbu X, dan di sini titik 0,0. Titik puncaknya di setengah, min 2/4. Titik puncaknya di sini, ini titik potong dengan sumbu Y. Kita warnai lain ya supaya berbeda. Yang ini merupakan titik potong dengan sumbu Y, koordinatnya di 0, -2. Kalau yang ini tadi titik puncaknya di setengah, min 2/4. Nah, seperti itu cara menggambar grafik fungsi kuadrat atau membuat sketsa ya grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat.